Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Dan ini juga awal dari arc Gadis Suci, yaitu tentang keberangkatan Kain menuju tempat untuk menjemput si calon istri. Bukan calon istri, si gadis suci maksudnya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana keluarga Kain itu pergi ke daerah Dunlov untuk bertemu dengan Santos, dan di sana juga ada si Duke Eric. Saat ditanya Gam kenapa Eric ada di sana, Eric pun menjawab bahwa dia baru saja kembali dari wilayahnya dan akan kembali ke ibu kota. Karena sudah menjadi kebiasaan di perjalanannya, Eric pun mengatakan bahwa dia selalu singgah ke tempat Santos. Eric pun heran dan bertanya apakah Kain tidak bercerita kepada Gam, padahal Kain baru saja menginap di mansionnya minggu lalu. Gam yang mendengar perkataan Eric pun mengarahkan pandangannya kepada Kain, karena memang benar Eric dan Silk sering tinggal di mansion Santos untuk menikmati sayuran mereka. Kain yang bercucuran keringat dingin pun mengalihkan pandangannya saat Eric bertanya perihal kedatangan mereka ke sana. Dalam diam, Gam pun menatap Kain, dan Eric pun menyadari tatapan itu sehingga Eric pun pamit untuk kembali ke kamar tamu. Setelah itu Gam pun bertanya kepada Kain apakah benar dia sempat mampir di wilayah Malfik. Dengan pasrah, Kain pun menjawab dengan membenarkan pertanyaan Gam itu. Kemudian Santos pun mengajak mereka semua untuk berbicara di salah satu kamar tamu, di mana Reine dan Kain juga ikut. Di salah satu kamar tamu duduklah Santos, Lala, dan Leila yang merupakan keluarga Gereta, serta Gam, Sarah, Reine, dan Kain yang merupakan keluarga Silford yang duduk di hadapan mereka. Karena suami Lala sedang pergi ke ibu kota, jadi hari itu dia tidak hadir. Untuk memecahkan suasana tegang di antara mereka, Santos pun mulai pembicaraan dengan menceritakan pertemuannya dengan Kain yang menjadi awal dari terungkapnya hubungan antara mereka, sambil mengenang masa lalu yang cukup panjang, sambil meminta maaf kepada ayahnya dan Lala yang harus memukul tugas-tugas kebangsawan sendiri karena menggantikannya. Sarah pun membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Gam pun juga ikut meminta maaf kepada Santos karena dia sudah jatuh cinta dan menikah dengan seorang gadis petualang tanpa mengetahui kalau dia adalah putri Santos. Sambil meletakkan tangannya di meja, Gam pun ikut membungkukkan kepalanya mendampingi Sarah. Santos pun meminta Sarah dan Gam untuk mengangkat kepala mereka karena Santos sangat bersyukur karena mereka sudah bisa berkumpul kembali. Terlebih lagi dia dapat bertemu dengan cucu-cucunya. Sambil memperkenalkan dirinya kepada Reine, Santos pun mengarahkan senyum lembutnya kepada Kain dan Reine. Kemudian Reine pun bangkit dan memperkenalkan dirinya dengan anggun layaknya seorang bangsawan kepada kakeknya Santos, dan Santos pun tampak sedikit malu dipanggil kakek oleh gadis yang hampir dewasa seperti Reine. Karena sampai saat ini Santos hanya memiliki cucu seperti Leila yang usianya belum mencapai 10 tahun. Meskipun Santos tidak melupakan tentang Sarah, namun masalah itu sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Jadi ia pun sudah menyerah dan berusaha untuk melupakannya. Santos pun juga berterima kasih kepada Kain karena berkat Kain dia dapat berkumpul kembali dengan putri dan cucu-cucunya. Meskipun dia tidak menyangka akan secepat itu, karena Kain memiliki fly dan transfer, jadi ia dapat lebih cepat daripada cara orang umum yang hanya menggunakan kuda. Santos pun tidak memperhatikan poin itu dan hanya bergembira dengan pertemuan hari itu. Selanjutnya Lala dan Leila pun memperkenalkan dirinya, dan kemudian pembicaraan di antara mereka pun berlanjut dengan penuh keakraban. Karena Santos dan Gam sudah mengetahui bahwa mereka berdua sebenarnya adalah keluarga, mereka berdua pun sepakat untuk meningkatkan kerjasama mereka lebih dari sebelumnya. Mereka berdua pun berjabat tangan dengan erat dan reuni keluarga itu pun berakhir. Gam pun bersama dengan Santos serta Lala yang bersama Sarah pun saling berbincang di tempat yang berbeda. Begitu pula dengan Reine, Kain, dan Leila pun juga berbincang di tempat yang berbeda.
Reine pun tampak sangat senang mendapatkan adik perempuan dan dia pun menatap Layla dengan mata berbinar. Layla yang merasa heran dengan tingkah laku Reine yang terlihat aneh itu pun bertanya kepada Reine apakah ada yang salah dengan dirinya. Namun tiba-tiba Reine pun memeluk Layla dan Layla pun terkejut dengan tindakannya itu. Kain yang berada di samping Layla yang terkejut pun hanya bisa memegang dahinya karena dia sudah menduga Reine akan melakukan hal itu. Reine pun mengungkapkan kebahagiaan karena memiliki adik perempuan di keluarganya sehingga ia pun berniat untuk membawa Layla pulang ke ibu kota bersamanya. Kain pun menjawab pernyataan Reine itu dengan pasrah karena jika dia tetap nekat membawa Layla, maka itu akan menjadi kasus penculikan. Selain itu, jika Layla nanti bersekolah di ibu kota, maka mereka pun juga pasti akan bertemu. Meskipun mungkin pada saat Layla mendaftar nanti Reine sudah lulus, namun Kain tetap diam dan tak bisa membuyarkan mimpi Reine yang sudah dalam mode bahagia tersebut. Setelah itu Kain pun mengeluarkan reversi dan mereka pun bermain bergantian saling berlawanan. Layla adalah anak yang cepat dalam belajar. Kini dia pun sudah sering memenangkan pertandingan melawan Reine, namun tetaplah Kain yang terhebat di antara mereka. Mereka pun menikmati waktu kebersamaan mereka sampai saat makan malam tiba. Di ruang makan, dengan Eric sebagai pemimpinnya telah berkumpul keluarga Silford dan keluarga Gareta. Di atas meja ada babi panggang utuh dan berbagai masakan sayur-sayuran dalam jumlah yang tak akan habis dikonsumsi oleh mereka. Karena kini keluarga Silford dan keluarga Gareta telah mengikat hubungan kekeluargaan yang erat, Eric yang sudah mengetahui situasinya pun memimpin mereka untuk bersulang. Dengan aba-aba dari Eric, mereka pun mengangkat gelas setinggi-tingginya dan bersulang. Pelayan yang sedang bersiaga pun memotong daging dan menyajikannya ke setiap orang. Para orang dewasa pun meminum sake mereka dan pembicaraan mereka pun tampak semakin ringan. Pembicaraan akrab di antara mereka pun berlanjut, bahkan setelah makan mereka pun berpindah ke ruangan untuk melanjutkan pembicaraan. Kain dan Reine pun diberikan kamar masing-masing, namun Reine merengek dan ingin tidur dengan Layla. Tanpa memperdulikan Kain, Layla pun langsung ditarik oleh Reine sebelum Kain menyelesaikan kata-katanya. Di kamar itu hanya ada tempat tidur, meja dan 2 buah kursi, namun ruangan itu seluas 10 tatami yang membuatnya terlihat cukup luas. Kain pun duduk bersila di lantai dan mulai merenung. Itu adalah rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Status Kain saat ini sudah di luar nalar manusia, atau lebih tepatnya mendekati setengah dewa, dan angkanya pun sudah tak lagi bisa terukur. Meskipun Kain beranggapan sudah tidak perlu lagi menaikkan statusnya, namun itu masih bukanlah level yang cukup untuk mengalahkan si Yuya. Kain pun berpikir itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Yuya. Setelah melakukan rutinitasnya, Kain pun memutuskan untuk berbaring di tempat tidurnya yang nyaman. Saat sarapan mereka pun baru mulai menyantap setelah semua orang berkumpul di ruang makan. Kondisi Gam, Eric dan Santos pun terlihat buruk karena mereka semalaman minum terlalu banyak. Saat semuanya sedang makan, mereka bertiga pun hanya meminum air putih tanpa menyentuh menu lainnya. Sarah dan Lala pun hanya bisa menyaksikan itu dengan wajah yang pasrah. Gam yang biasanya melarang menggunakan sihir di depan umum pun menyuruh Kain untuk menyembuhkan mereka. Kain pun bertanya apakah dia diizinkan untuk menggunakan sihirnya di depan umum. Sambil merasa mual, Gam pun mengangguk dan Kain pun segera mengarahkan sihir condition heal-nya kepada Gam, Eric dan Santos secara bergantian. Setelah Kain melepaskan sihirnya, ekspresi mereka pun perlahan berubah menjadi lega dan segar kembali. Mereka bertiga pun menundukkan kepalanya kepada Kain untuk berterima kasih karena membuat Kain merasa malu karena membuat mereka menjadi sembuh dan membuat Kain merasa malu dan menggaruk pipinya. Setelah makan, Eric pun bersiap berangkat ke ibu kota dan semua orang pun mengantarkan kepergian keretanya. Eric yang mengetahui tentang sihir transfer Kain pun mengarahkan ekspresi irinya kepada keluarga Silford yang sedang mengantarnya. Menyadari hal itu, Gam pun menjawabnya dengan wajah prihatin sambil mengatakan selamat jalan. Di depan mansion, keluarga Gareta dan keluarga Silford pun berbaris mengantarkan kepergian Eric dengan 20 orang ksatria pemimpin jalan. Kereta itu pun mulai bergerak.
Karena ada kasus penyerangan terhadap Silk dan Celestia oleh sekawanan Orc, jumlah pengawalan pun ditingkatkan. Mereka pun terus menyaksikan kepergian rombongan itu sampai tak terlihat lagi. Lalu kemudian mereka pun semuanya kembali ke dalam mansion. Setelah itu Gum pun juga minta izin kepada Santos untuk pulang. Santos yang agak heran dengan perkataan Gum pun menanyakan tentang kereta mereka, karena setaunya keluarga Gum datang hanya dengan berjalan kaki. Untuk masalah itu Gum pun ingin Santos merahasiakan apa yang akan dilihatnya nanti. Santos pun mengerti dan akan menitipkan Sarah kepada Gum serta meminta Kain untuk sering-sering berkunjung ke tempatnya. Sarah pun menghadap keluarga Greta dan kemudian membungkuk untuk berpamitan juga, yang diikuti oleh Kain yang ikut membungkuk. Mereka semua pun masuk ke dalam rumah dan berkumpul di ruang tamu. Di ruangan itu hanya ada keluarga Silford dan ketiga orang keluarga Greta. Karena Kain akan menggunakan sihir transfer, sehingga Kain pun sebisa mungkin meminimalisir orang yang akan menyaksikan hal itu. Menghadapi Santos yang belum mengerti mengapa mereka malah masuk ke dalam padahal mereka akan pulang, Gum pun mengirim tatapannya kepada Kain. Kain pun berterus terang dan mengatakan bahwa sebenarnya dia bisa menggunakan sihir transfer, sehingga dia bisa langsung berpindah dari ibu kota ke kota Dunlov dalam sekejap. Itulah sebabnya mereka berjalan kaki sampai ke gerbang. Mendengar kata sihir transfer, mata Santos pun hanya terbelalak. Tentu saja Lala juga demikian. Hanya Layla yang kebingungan karena tidak mengerti apa yang dibicarakan. Seperti biasa, Kain selalu membuat keluarganya heboh sendiri. Santos pun mengerti kalau Kain itu sangat hebat. Namun Santos tak menyangka Kain bisa menggunakan sihir transfer yang legendaris itu. Terlebih lagi orang yang menjadi penyihir sekelas itu adalah bagian dari keluarga Greta. Gum pun menekankan kepada Santos bahwa Raja telah memerintahkan untuk merahasiakan hal itu. Jadi Santos pun harus memegang kepercayaannya. Santos pun mengangguk pada pernyataan Gum itu dan keluarga Silford pun meletakkan tangan mereka ke bahu Kain. Kain pun mengucapkan terima kasih dan menundukkan kepalanya kepada Santos dan dalam sekejap mereka berempat pun menghilang. Menyaksikan keempat orang itu menghilang dalam sekejap, ketiga orang yang ditinggalkan pun hanya bisa saling memandangi satu sama lain setelah menyaksikan sihir transfer untuk pertama kalinya. Dengan ini, reuni dengan keluarga Sarah pun berakhir. Bentar, minum. Oke, kita berpindah scene. Ketika liburan musim panas semakin dekat, datanglah panggilan dari istana kerajaan. Nah, ini dimulainya aksi gadis suci. Setelah diantarkan ke ruang pertemuan yang biasa, Kain pun menghabiskan waktunya dengan menunggu sambil menikmati aroma teh berkelas yang telah disajikan untuknya. Tak lama waktu berselang, Yang Mulia Raja, Duke Eric, dan Perdana Menteri Magna pun masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Kain pun mencoba untuk bangkit dan memberi hormat, namun dihentikan oleh Raja dengan isyarat tangannya. Sang Raja pun duduk di tengah, sedangkan Eric dan Magna duduk di kedua sisinya. Sang Raja pun mengatakan bahwa mereka akan membicarakan tentang gadis suci yang pernah dibicarakannya sebelumnya. Karena mereka sudah mendapatkan informasi kapan si gadis suci itu akan berangkat ke ibu kota, untuk itu Raja ingin Kain pergi menjemputnya di wilayah kota Sylvester, yang merupakan kota perbatasan kerajaan kepercayaan Marineford. Dan untuk penjelasan detailnya, sang raja pun meminta Magna untuk menjelaskannya kepada Kain. Kain pun mengangguk dan Magna pun memulai penjelasannya bahwa kota Sylvester berjarak 5 hari perjalanan ke sebelah tenggara ibu kota, dan kota itu dipimpin oleh Earl Lackna von Luve Sylvester. Karena letaknya yang dekat dengan kerajaan Marineford, di sana banyak penduduk yang berkepercayaan kuat terhadap kepercayaan Marineford, serta di sana juga dikenal dengan produksi anggurnya sampai-sampai mereka mengekspor barang tersebut ke wilayah negara lain. Dijelaskan bahwa wine yang digunakan saat Kain mengadakan pesta di rumahnya juga merupakan produk unggulan Sylvester. Tentu saja bagi Kain yang masih di bawah umur dan tidak meminum alkohol itu tidak mengerti tentang masalah tersebut. Rencananya si gadis suci akan tiba di Sylvester 10 hari setelah libur musim panas dimulai, dan Magna ingin Kain untuk tiba di Sylvester sebelum kedatangan si gadis suci itu untuk mempersiapkan penyambutan bersama dengan Lackna. Tapi Magna pun agak sedikit sulit untuk menjelaskannya, sehingga ia pun mengirim tatapannya ke arah Raja.
Menyadari tatapan itu sambil tersenyum pahit, sang raja pun mulai menambahkan penjelasan bahwa Laknaf sendiri adalah penganut Marineford yang fanatik sehingga tindakannya sering agak berlebihan. Sang raja pun menyarankan Kain agar bisa menghentikannya sedikit, meskipun sebenarnya Laknaf bukanlah orang yang jahat. Bagi penganut yang fanatik, gadis suci bisa dianggap sebagai utusan dewa, sehingga bagi mereka menentang perkataan gadis suci sama saja dengan menentang perintah dewa. Kain pun terus mendengarkan penjelasan sambil berpikir bahwa ia pasti akan terlibat dalam hal yang merepotkan lagi. Sadar bahwa Laknaf adalah seorang Earl, sedangkan Kain masih seorang Viscount yang mungkin akan mengalami kesulitan dalam menangani Laknaf, sang raja pun memberikan sesuatu kepada Kain. Benda yang diletakkan di meja itu adalah sebuah lencana bangsawan yang terbuat dari platinum, yang merupakan lencana yang jauh lebih berkelas dari lencana Viscount yang dimiliki oleh Kain. Namun di lencana itu memiliki simbol yang sama dengan simbol kerajaan Esford. Sang raja pun menjelaskan bahwa itu adalah sebuah lencana yang hanya bisa dimiliki oleh keluarga kerajaan atau oleh duta perwakilan kerajaan Esford. Dan untuk Kain, raja ingin Kain bertindak sebagai seorang perwakilan kerajaan Esford agar Kain bisa sedikit meredakan kegilaan Laknaf nanti. Mengenai lencana itu, Kain pun menyarankan agar Silk saja yang membawanya, karena Kain pikir sang gadis suci itu juga seorang perempuan sehingga Silk pasti lebih mudah untuk berhubungan dengan dirinya. Jika Silk yang diberikan wewenang itu, maka Kain dapat berkonsentrasi pada misi pengawalannya. Sang raja pun menjelaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan karena hanya seorang bangsawan sejati yang bisa memilikinya, sehingga mereka tidak boleh memberikan lambang itu kepada seseorang yang hanya keluarga bangsawan. Sang raja pun membantah perkataan Kain dengan tegas. Sebagai rasa hormat, keluarga bangsawan mungkin diperlakukan sama dengan bangsawan, namun tetap saja mereka tidak memiliki wewenang yang sama dengan bangsawan sejati. Karena itu mereka tidak diizinkan untuk memiliki lencana kerajaan itu. Kain pun mengerti dan menerima lencana kerajaan itu, lalu memasukkannya ke dalam item box miliknya. Dengan ini, mereka bertiga pun meninggalkan ruangan. Kain yang ditinggal sendirian di ruangan itu pun hanya bisa memandangi langit-langit sambil berharap tidak akan terjadi apa-apa. Sehari sebelum liburan musim panas dimulai, karena besok libur musim panas dimulai dan sekolah pun akan ditutup selama 2 bulan ke depan, maka hari itu adalah hari persiapan keberangkatan Silk menuju ke Sylvester untuk menyambut gadis suci. Celestia pun terlihat agak murung di hari terakhir sekolah karena Kain akan pergi berduaan dengan Silk untuk menjemput gadis suci. Celestia telah berkali-kali memohon kepada sang raja untuk ikut, namun ia tetap tidak diizinkan untuk pergi karena dia adalah seorang putri. Singkat cerita, di hari pertama liburan musim panas, di halaman istana sudah berbaris beberapa gerbong kereta beserta pelayan serta pengawal yang sedang bersiap untuk keberangkatan. Mereka bukanlah pengawal pribadi Kain, namun Royal Knight yang diutus untuk mengawal penjemputan gadis suci. Semua barang bawaan Kain pun sudah dimasukkan ke dalam item box dan kini ia pun sedang menghabiskan waktu sambil meminum teh yang dibuat oleh pelayan. Di sampingnya, Celestia pun duduk untuk mengantar keberangkatan Kain. Ketika mereka berdua sedang asyik mengobrol, sebuah kereta dengan lambang Duk pun terparkir di halaman istana, dan sosok yang turun dari kereta itu adalah Silk yang sudah memakai pakaian untuk perjalanannya. Silk pun duduk di hadapan Kain lalu mengirim tatapannya kepada pelayan yang berjaga di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, pelayan itu pun segera mundur dan menyajikan teh untuknya. Celestia pun meminum tehnya sambil mengeluh tentang raja yang sampai saat ini belum mengizinkannya untuk pergi. Percakapan di antara mereka bertiga pun terus berlanjut dan tiba-tiba ksatria pun datang memanggil karena persiapannya telah selesai. Sesuai arahan dari ksatria, Kain dan Silk pun bangkit dan berjalan menuju kereta. Kereta yang akan dinaiki mereka adalah kereta yang dipersiapkan oleh kerajaan yang mampu memuat hingga 10 orang. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda yang dikendalikan oleh Royal Knight. Ksatria yang mengawal mereka pun berjumlah 20 orang. Itu adalah pengawalan terketat yang bisa mereka lakukan. Ketika Kain ingin menaiki kereta, Duke Eric pun datang menghampiri Kain untuk mengatakan bahwa dia akan menitipkan Silk kepada Kain meskipun mereka belum boleh tinggal dalam satu ruangan. Kain pun mengerti dan membalas perkataan Eric.
Mendengar itu, Telestia pun meresponnya dengan keras karena dia saja belum pernah berduaan dengan Kain dalam satu ruangan. Melihat Telestia yang berbisik mengeluh sambil menunduk ke wajahnya, Kain pun dengan cepat menyangkalnya dengan mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Ketika Kain menoleh ke arah Silk yang ada di sampingnya, wajah Silk pun memerah dan menundukkan wajahnya sambil bergumam tentang sekamar dengan Kain di dalam mode khayalnya yang langsung ditegur oleh Kain. Mendengar perkataan Kain, Silk pun terkejut dan mengangkat wajahnya. Namun pipi Silk memerah karena pikirannya masih dalam mode khayalan. Kemudian kesatria pengawal pun masuk dalam pembicaraan mereka sambil meminta maaf karena mereka harus segera berangkat. Ketika Kain memperhatikannya, mereka pun sudah bersiap untuk berangkat dan tinggal menunggu aba-aba dari Kain. Kain pun segera mengajak Silk agar segera naik ke kereta dan Silk pun ikut naik. Bersamaan dengan aba-aba dari Kain, pengawal dari depan pun mulai bergerak lalu diikuti oleh kereta-kereta di belakangnya. Kain pun mengeluarkan kepalanya dari jendela dan melambaikan tangannya ke arah Telestia. Kain pun terus melambaikan tangannya sampai Telestia tak terlihat lagi dan kereta pun berangkat menuju ke kota Sylvester. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya itu ya kita akan menyaksikan penyambutan Kain untuk menyambut istri barunya, calon ya. Dan di perjalanan kali ini juga akan ada pertarungan yang epik lah, ada pengkhianatan juga gitu. Dinantikan aja di video selanjutnya. Dan dah mungkin segini dulu. See you.